Ada kalanya firman Tuhan sudah cukup jelas, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi pada saat kita mendengarkan gantinya kita menyesal, berbalik dan bertobat. Banyak orang, umat manusia, mendengarkan firman Tuhan tersebut lalu mulai nggak perlu itu, nggak perlu, buang aja lah. Ya. Hati-hati, hati-hati. Kita berkompromi. Bu firman Tuhan itu kita tidak utamakan, tapi kita utamakan apa? Wah, tradisi kita. Oh, saya dari kecil udah di sini, udah pasti benar lah. Dalam pertanyaan bagi kita. Dalam rumah Anda sendiri atau bahkan dalam institusi-institusi gereja. Hal-hal apa yang mungkin kita perlukan untuk menyucikan kita secara umum? Supaya kita boleh melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Pertanyaannya begitu hebat ya. Di dalam rumah tangga saya, di dalam diri saya, di dalam gereja kami di Fisdak. Kira-kira hal-hal apa yang mungkin kita perlukan untuk menyucikan kita secara umum supaya kita boleh melayani Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap apa? Jiwa. Intinya jangan ada ilah-ilah lain. Jangan ada hal-hal yang kita gantikan untuk menggantikan Tuhan. Segala sesuatu itu berkat Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya secara pribadi, dalam rumah tangga saya, kepada jemaat kami di Fisdak, semuanya itu karena Tuhan yang sudah buat. Janganlah kita berkata, ini karena saya. Ini karena saya. Kita menjadi ilah bagi ilah di hadapan, ilah lain di hadapan Tuhan. Tapi mari kita kembali. Ya. Pelajaran sekolah sahabat kita bicara tentang reformasi yang dibuat oleh Raja Yosia pada saat dia menemukan apa? Kitab Ulangan. Ya. Dan dikatakan bahkan di dalam 2 Raja-Raja 22, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Dan ini terjadi kapan ya? Ini terjadi pada tahun ke-8 pada saat dia jadi raja usia ke-8 ya. Dan pada tahun yang kalau kita lihat penulisan apa yang ditulis tentang Raja Yosia juga ditulis dalam kitab 2 Tawarik pasal 34. Nah, kita lihat rangkuman apa yang terjadi dengan Raja Yosia ini ya. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, jadi pada tahun ke-8 pemerintahannya, jadi kalau dia usia raja usia 8 tambah 8 berarti 16 tahun ya. Jadi dari usia 8 sampai 16 tahun mungkin dia masih diajar oleh ibunya. Jadi usia 8 sampai 16, ibunya sudah disebutkan. Ibunya lah yang ajar dia. Ibunya yang memberikan kebenaran tentang Tuhan. Jadi pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, saat ia masih muda belia, karena saat itu dia masih berusia 8 tambah berapa ya? 8 tambah 8 berarti baru 16 tahun. Ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Jadi ini kita lihat ya, bagaimana 8 tahun dia menjadi raja, ibunya tuntun terus dia. 16 tahun kemudian di ayat ini katakan dia mencari Allah. 20 tahun dia menghentikan penyembahan berhala. Dan seperti yang kita sudah baca tadi, pada saat dia berusia 26 tahun, dia memperbaiki Ka'bah dan menemukan kitab Ulangan. Dan coba kita lihat apa yang terjadi pada saat dia menemukan kitab Ulangan seperti yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 2, itu berbicara setelah dia peristiwa saat dia berusia 26 tahun dan membuat mencoba untuk memperbaiki Ka'bah Yerusalem dan ditemukanlah kitab Ulangan ya pada saat itu. Apa yang terjadi dikatakan ia tidak menyimpang ke kiri apa? Ia tidak menyimpang ke kiri dan atau ke kanan. Bahasa Alkitab selalu mulai dari kanan baru ke apa? Ke kiri ya. Mulai dari kanan atau kiri. Ia tidak menyimpang. Yosua 1 ayat 7 ya. Sudah disebutkan itu sebelum bangsa Israel masuk atau pada saat Musa meninggal, sudah mati, lalu Yosua, waduh gimana nih caranya supaya ini Musa ini nabi besar, pemimpin besar, siapalah saya, dia cemas sekali, bagaimana saya. Tapi Tuhan katakan, jangan tergantung kepada Musa. Lu tergantung kepada siapa ya Tuhan? Nah ini yang Tuhan katakan, jangan tergantung kepada manusia. Tapi bergantunglah apa? Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 7. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi jangan menurut Musanya, tetapi menurut firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, arah-arah yang Tuhan berikan. Dan firman itulah yang bikin kita lurus, saudara-saudara. Firman Tuhan itu yang bikin kita lurus. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kemanapun engkau pergi, engkau akan apa? Beruntung. Dan ini selalu diulang-ulangi di Alkitab.
tempuhlah jalan yang rata, jalan ya. Hukum tuh yarah, arah ya. Jalan ya. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, tetaplah di jalan yang lurus. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari apa? Dari kejahatan ya. Kenapa Alkitab ini ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, jangan sampai ke kanan, ke kiri. Kalau di Amerika Serikat ini ya, mungkin saya seperti khotbah saya sahabat lalu, kita di Amerika ini sudah, masyarakat Amerika ini sudah memang habis-habisan dibagi dua seakan-akan ya. Yang di kelompok kanan, yang kaum dianggap kaum konservatif, dan kelompok kiri yang dianggap kaum apa? Liberal. Waduh, inilah yang apa ya? Yang wah gontok-gontokan lah mereka, yang kaum kanan, kaum kiri, ada partai politiknya masing-masing. Kita umat-umat Tuhan jangan ikut-ikutan lah. Saudara ya. Saya tidak mau kita ke kanan, kalau kita kan pendeta, kita harus yang konservatif. Betul, tapi kita lihat bukan konservatif menurut dalam sudut pandang Amerika, tapi konservatif dari sudut pandang Alkitab, itu yang lebih utama. Ya, karena ada orang bilang, saya yang penting saya partainya pendeta, ini partai kanan, jadi saya harus apa? Ikut di apapun yang terjadi. Saya katakan ikut firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan berbohong. Jadi kalau ada pemimpin di kanan suka berbohong, ya jangan kita ikuti. Dengan kata lain ya. Jadi mari kita ikut firman Tuhan. Saya tidak mau kita di kiri atau di kanan, karena firman Tuhan katakan jangan kita di kiri atau di kanan. Ikut apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, itu yang lebih, gantinya kita banner kita itu adalah partai politik Amerika. Kapan? Artinya di dalam kerajaan surga nggak ada kan partai politik Amerika ya, yang di kelompok partai kanan atau partai kiri, nggak ada lagi di dalam kerajaan surga. Mari kita ikuti firman Tuhan ya. Itulah sebabnya pena inspirasi katakan dalam kitab pendidikan ya, kita dibutuhkan itu jangan karena ini kita ikut kanan, karena orang itu atau kiri, tapi pendidikan, ayat-ayat yang kata-kata kutipan yang sering kita baca ya. Kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Manusia yang kata hatinya setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke kutub. Manusia yang mau berdiri untuk kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Ya, walau langit. Jadi menyebut dosa sebagai dosa. Tapi di Amerika Serikat sekarang ini nggak apa-apa lah kita berdosa. Yang penting tujuan daripada partai ini tercapai, biarpun pemimpinnya berdosa, berdusta atau apa segala macam, nggak apa-apa. Yang penting tujuan partai. Siapa yang kita mau utamakan? Ya, firman Tuhan yang katakan itu jangan kita berdusta atau keinginan supaya partai ini yang menang atau partai itu yang menang, supaya ini yang duduk di Mahkamah Agungnya. Itu yang penting, itu aja lah, yang nggak usah masa bodoh dengan bagaimana caranya itu dapat tercapai. Nggak bisa kita masa bodoh, saudara. Ya, tidak bisa kita berkompromi. Walaupun itu harus berbicara tentang partai politik yang seakan-akan sesuai dengan kepercayaan kita. Ya, tetapi mari kita lihat bahwa yang kita rindukan, yang kita rindu untuk ikuti itu adalah firman Tuhan. Ya, berdiri. Ya, kompas yang selalu menunjuk ke kutub, walaupun mayoritas katakan ke kiri lah kita, ke kiri, atau mayoritas katakan ke kanan lah kita, tidak. Kita harus terus lurus ya, itulah harus dibutuhkan ya. Nah, kenapa? Kalau kita berdasarkan Kalau kita berdasarkan keadaan dan lain sebagainya, maka kita tidak akan pernah Kita tidak akan pernah menang ya. Dan kita bisa lihat juga apa yang terjadi di antara Raja Yosia dan putranya yang menjadi raja juga sesudah Yosia ya. Namanya Yoyakim. Dan kita lihat bagaimana Yosia, raja yang benar ini, yang mencari Tuhan, dia berpaut kepada firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan putranya yang bernama Yoyakim? Masing-masing mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi apa reaksi mereka terhadap firman Tuhan itu berbeda, saudara ya. Dalam kitab 2 Raja-Raja katakan, sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat, dikoyakkanlah pakaiannya, lalu kemudian dia menyesal dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia bertobat. Ya, nanti kita akan lihat ya. Tapi dia mengoyakkan pakaiannya. Tapi anaknya, pada saat dia juga anaknya itu mendengarkan tulisan Nabi Yeremia, mendengarkan tulisan firman Tuhan, apa yang dia lakukan? Dan juga bukan hanya tulisan Nabi Yeremia, tapi juga kitab-kitab yang kitab-kitab lain yang dibacakan kepadanya, apa yang terjadi? Yesaya 36 ini berbicara tentang anak daripada Yosia, Yoyakim namanya ya.
Dikatakan setiap kali apabila Yehudi itu seperti Safari yang tadi membaca untuk Raja Yosia, tapi ada seorang yang membaca untuk Raja Yoyakim namanya Yehudi. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja bukannya mengoyakkan pakaiannya, apa yang dia koyak? Dia koyak itu apa? Firman Tuhan itu yang dia koyak-koyakan. Lalu dilemparkannya ke dalam api di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini tidak seorang pun terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Yang dikoyakkan itu apa? Firman Tuhan yang dikoyakkan. Ya, firman Tuhan yang disepelekan. Engkau raja, kalau raja menyesal setelah dia mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan 2 Raja-Raja 22 ayat 9 katakan, engkau sudah menyesal, engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah kamu akan mati secara terhormat. Ada upacara penguburanmu yang terhormat, tapi tidak demikian terjadi dengan si Yoyakim ini. Dia mati itu tidak dihormati, tidak ada upacara kehormatan pada saat dia mati. Kenapa? Karena Yesaya 30:24 kita sudah baca tadi, baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut, tidak perlu takut, dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Padahal firman yang mereka baca itu sama. Firman Tuhan yang sama ya dapat membuat saudara dan saya bertobat, atau justru firman Tuhan yang sama akan membuat kita mengeraskan hati kita. Ya. Ada kalanya firman Tuhan sudah cukup jelas, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi pada saat kita mendengarkan, gantinya kita menyesal, berbalik dan bertobat. Banyak orang, umat manusia, mendengarkan firman Tuhan tersebut lalu mulai nggak perlu itu, nggak perlu, buang aja lah. Ya. Hati-hati. Kita berkompromi. Firman Tuhan itu kita tidak utamakan, tapi kita utamakan apa? Wah, tradisi kita. Oh, saya dari kecil udah di sini, udah pasti benar lah. Saya sudah dari kecil di perbaktian, bukan hari Sabtu, bukan hari Sabat, ya udah. Itu namanya kita sudah apa ya? Berkompromi. Seperti pelajaran sekolah Sabat kita katakan. Hati-hati. Jangan kita menjadi tidak terkejut dan gantinya mengoyakkan pakaian kita koyakkan firman Tuhan tersebut. Hati-hati, kenapa? Karena murka Allah itu akan datang. Ya, Allah tidak main-main dengan kebenarannya. Allah tidak main-main ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 13 katakan ya, pergilah ya Raja Yosia pada saat dia mendengarkan perkataan itu dikatakan, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan itu. Sebab hebat kehangatan murka Allah yang menyala-nyala terhadap kita oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Jadi kemurtatan umat manusia itu sudah Allah selalu nyatakan. Allah selalu tidak pernah menyatakan sesuatu tanpa menyatakan terlebih dahulu kepada hamba-hambanya, para nabi. Kita sering dengar ya, saya sering ulang-ulangi ini. Seluruh firman Tuhan itu sudah menyatakan apa yang akan terjadi, termasuk pengkhianatan, keberdosan kita, penolakan kita terhadap firman Tuhan. Dan pada saat Raja Yosia membaca kitab Ulangan, dia dapat ayat-ayat yang, ini ayat-ayat yang benar-benar sedang terjadi saat ini. Ya, yang kita sedang lakukan saat ini dengan konsekuensi yang kita akan alami dalam waktu yang dekat. Dia melihat apa itu ayat-ayatnya. Itu adalah terdapat dalam kitab Ulangan 29 ayat 24. Bahwa mereka akan ditawan, mereka akan kalah. Tidak ada usaha-usaha yang dapat mereka lakukan karena kemurtatan mereka menyebabkan murka Allah. Jauh sebelum bangsa Israel di zaman Yosia dan keturunan yang singkat akan terakhir, raja-raja terakhir sebelum mereka ditawan ke penawanan di Babylon, sebelum ada raja-raja sekalipun, sebelum mereka masuk sekalipun ke tanah perjanjian, Tuhan sudah bilang, kamu suatu saat kalau kamu tidak mau bertobat, maka ini akan terjadi kepadamu. Ini nubuatannya. Ini nubuatannya yang membuat Yosia, waduh kaget dia. Kok Tuhan sudah tahu apa yang terjadi sekarang dan dituliskan ratusan tahun sebelumnya.
Ulangan 29 ayat 24, 28 katakan, bahkan segala bangsa akan berkata, Musa katakan apabila mereka ditawan ya, mereka akan diserahkan ke dalam penawanan. Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Ayat 26. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Yaitu Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Tuhan sudah katakan A, ini yang kamu harus lakukan, tapi mereka buat B. Ya, mereka menyembah bukan Tuhan yang mereka sembah, mereka menyembah apa? Allah lain. Ya, itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini sehingga didatangkan katanya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka. Tuhan akan usir mereka. Keluarkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat itu. Lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Yosia sudah mengetahui, sudah melihat apa yang terjadi di kerajaan utara yang dilemparkan ke negara lain, dilemparkan ke Asiria. Dan sekarang dia sedang diancam untuk apa? Juga masuk ke penawanan yang sama. Bukan ke Asiria, tetapi ke Babylon. Dan dia waduh, hebat sekali. Hebat sekali murka Tuhan ini. Tetapi Tuhan sudah mengamarkan. Tuhan sudah mengamarkan kepada saudara dan saya. Tuhan sudah memberikan kepada kita, ya, ayat 26 penting sekali ini. Mereka pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Yaitu Allah yang tidak dikenal mereka dan tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Jadi Tuhan sudah menetapkan sesuatu. Tuhan sudah menentukan sesuatu. Tapi seringkali kita menyembah yang lain. Tuhan sudah katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi kita apa? Ya, kita ikutlah hari Tuhan yang padahal sesungguhnya menurut Alkitab hari Tuhan itu harinya Tuhan itu harinya Yesus, yaitu hari Sabtu, hari Sabat, hari ke-7 ya. Tapi kita buatlah hari yang lain untuk menggantikan hari tersebut. Berhati-hatilah. Karena murka Tuhan dapat apa? Melemparkan kita. Gantinya kita dibawa, oke, masuklah hambaku yang setiawan. Masuklah ke dalam kebersamaan dengan aku. Tetapi karena kita tidak menuruti kehendak Tuhan, ya, kitab Matius berbicara banyak tentang hal tersebut. Maka kita tidak dapat memperoleh bagian. Karena kenapa? Karena pada saat kita berada dalam dunia ini, kita membuat bagian yang lain. Yang bukan merupakan bagiannya Tuhan. Saya berdoa, kiranya ini tidak menjadi bagian kita. Semua saudara-saudari sekalian yang mendengar, mari kita menghormati bagian yang Allah telah tetapkan. Firman yang Allah telah tetapkan. Perintah yang Allah telah tetapkan. Allah sudah katakan, ingat, hati-hati. Mari kita ikuti. Ya, Allah tidak main-main dengan firman-Nya. Kiranya kita akan menjadi penurut-penurut firman yang sejati. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, pada bagian yang kedua ya dengan permohonan doa. Jika ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama, silakan.